Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muammar Resmi Effendi dengan NIM D600210149 dari kelompok 8. Saya di sini akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan data dari kuesioner. Nah, di sini sudah terdapat datanya, yaitu kuesioner ini diisi oleh 50 responden dan kuesioner ini memiliki butir pernyataan berjumlah 12 yang terdapat skor-skor dengan keterangan masing-masing atau nilai masing-masing. Keterangannya yaitu untuk skor satu sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup puas, 4 puas, 5 sangat puas. Untuk sebelum melakukan uji selanjutnya, kita harus mengolah data ini. Kita harus mencari total skor dan rata-ratanya pada tiap responden hingga 50. Yaitu kita menggunakan fungsi sum. Kita blok dari butir pernyataan 1 hingga 12. Lalu untuk secara otomatis kita memperoleh total skor pada tiap responden. Kita klik pada tombol atau titik kecil ini hingga kursor berubah menjadi plus berwarna hitam. Kita double klik, maka akan secara otomatis total skor pada tiap responden terisi. Selanjutnya kita mencari rata-rata dengan fungsi average. Average sama seperti mencari total skor yang diblok dari butir pernyataan 1 hingga 12. Lalu untuk memunculkannya sama, kita double klik di bagian ini. Nah, sehingga akan muncul semuanya. Dan pada kali ini kita menggunakan confidence level sebesar 95% karena kita melakukan perhitungan atau pengolahan data secara manual. Dan untuk mencari tingkat signifikansi, kita menggunakan rumus yaitu 1 dikurangi dengan 95%. 95% ini dijadikan desimal menjadi 0,95. Jadi rumusnya yaitu 1 dikurangi confidence level dan hasilnya tingkat signifikansi. Dan ditemukan atau dihasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Selanjutnya kita menuju pada R tabel. Di sini terdapat tabel uji dua arah. Maka kita menggunakan tabel R uji dua arah. Kita isikan tingkat signifikansi N yaitu total data, DF itu degree of freedom, dan ini adalah nilai dari R tabel. Untuk tingkat signifikansinya yaitu 0,05, N-nya itu 50, total responden atau banyaknya data. DF itu rumusnya adalah total data dikurangi dengan 2. Nah, 48. Setelah ini untuk mencari nilai R tabel, kita menuju ke tabel R. Di sini kita hanya memperhatikan pada tingkat signifikansi untuk uji dua arah yang sebesar 0,05 dan DF-nya kita 48. Langsung kita cek. Nah, di sini ketemu untuk nilai R tabelnya sebesar 0,2787. Kita kopikan aja. Setelah ini ditemukan nilai R-nya, R tabelnya, kita menuju pada uji validitas. Di sini terdapat tabel yang berisikan variabel hasil perhitungan, yaitu N atau data keseluruhan, DF degree of freedom, confidence level, alpha atau tingkat signifikansi, T tabel dan R tabel. Pertama kita isikan dulu untuk N-nya yaitu 50, DF-nya kita mengaca 48, confidence levelnya tadi 95%, dan alfanya adalah 0,05. Dan untuk T tabelnya kita menggunakan rumus
Untuk mencari T tabel ini kita menggunakan fungsi sama dengan tin dengan probability-nya itu alpha atau tingkat signifikansi, terus degree of freedom-nya ada 48, sehingga ketemu untuk nilai T tabel itu sebesar 2,0106348 dan di sini terdapat R tabel juga dan tadi sudah kita temukan 0,278 R tabelnya, tapi di sini kita akan melakukan secara manual dengan rumus atau fungsinya sama dengan T tabel ini kita klik. Nah, B7 T tabel dibagi dengan akar dari. Untuk akar di sini kita menggunakan fungsi sqrt untuk menunjukkan akar berpangkat 2. Terus kita klik pada degree of freedom ditambahkan dengan T tabel di pangkat 2 yaitu dengan seperti ini tutup kurung sehingga ditemukannya nilai R tabel 0,2787 dan tambahkan hasilnya. Kita masukkan yang ini saja yang di belakang koma ada 4 angka biar mempermudah atau tidak kebanyakan angka di belakang koma. Kita masukkan pada R tabel sini. Kita isikan dulu. Kita tarik. Nah, selanjutnya untuk mencari R hitung ini kita menggunakan software SPSS. Nah, ini dia tampilan software SPSS. Kita untuk awalannya kita kembali ke rekapitulasi kuesioner. Kita kopikan blok ini hingga paling bawah ya, sampai maaf dari butir pernyataan 1 hingga total skor. Kita blok sampai bawah sampai 50 ini. Kita kopikan lalu kita pastekan di sini. Nah, ini adalah data-data kita yang ada dari Excel tadi kita pindah ke SPSS. Selanjutnya di sini ada data view yaitu tampilan dari data-data yang kita akan olah. Yang ini adalah variable view untuk mengedit atau melihat variabel-variabel yang ada pada data yang akan kita olah. Di sini ada nama, ada tipe datanya, white, desimal. Ini adalah kalau 2 ini adalah angka di belakang koma itu ada berjumlah 2. Terus ada label, value, missing, column, aligns, rataan teks. Measure ini adalah tipe datanya nanti dan ada role. Pertama-tama kita ubah pada name ini sesuai pada butir soal. Kita terdapat butir soal 12. Berarti kita akan ganti menjadi soal underscore 1. Untuk mempermudahnya kita tinggal kopikan. Terus kita pastekan lagi. Setelah itu berulang sampai 12. Dan untuk yang terakhir ini menyesuaikan pada Excel tadi yaitu total score. Kita tuliskan total score. Nah, kita cek. Nah, di sini ada kolomnya akan berubah menjadi soal 1 hingga 12 dan total score. Dan di sini untuk uji validitas SPSS kita klikkan pada analyze, nanti correlate dan bivariate. Kita klik analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini kita pindahkan data-data yang akan kita olah. Kalau di sini kita menggunakan semua datanya soal 1 hingga total score.
kita pindahkan ke kanan ke variabel ini, kolom variabel ini dengan cara untuk cara keseluruhan bisa dipindahkan yaitu kita CTRL shift terus take down hingga total score kita pindahkan ke kanan. Setelah itu kita cek correlation coefficient ini harus dicentang ke Pearson terus test of signifikansinya tutel karena kita menggunakan uji signifikansi tutel terus ini harus checklist flag signifikansi correlation. Lalu kita klik OK, maka akan muncul outputnya dari SPSS. Terus kita double klik pada tabel ini di dalamnya hingga akan pop up. Nah, di sini kita memperhatikan langsung diperhatikan pada baris total score. Pearson correlation ini kita kopikan untuk dimasukkan pada R hitung. Kita kopikan, lalu kita pastikan di luar dulu karena ini untuk formatnya belum desimal. Kita ubah dulu menjadi desimal yaitu 0. Kita cek lagi apakah sudah benar. Nah, setelah ini kita akan eh, pastekan ke R hitung ini dengan cara kita copy dulu, terus kita klik pada tabel kolom R hitung, kita paste transpose untuk mengubah dari tipe data yang bentuknya horizontal menjadi vertikal. Nah, untuk mencari keterangannya di sini terdapat eh, kondisi-kondisi. Di sini untuk yang pertama kita harus mengecek apakah R hitung itu lebih besar dari R tabel. Jika lebih besar maka dinyatakan valid. Di sini R hitungnya dan R tabelnya lebih besar R hitung, maka valid. Yang pertama, langsung kita harus masuk ke uji yang kedua atau syarat yang kedua. Di sini ada jika nilai sigma total yaitu kurang dari 0,05 dan persen correction bernilai positif, maka itemnya valid dan jika nilai sig totalnya kurang dari 0,05 dan persen correlation bernilai negatif, maka nilainya tidak valid dan jika nilai sigma totalnya lebih dari 0,05 dan person correlation-nya bernilai positif, maka itemnya tidak valid. Nah, untuk mengecek nilai sigma total, kita kembali ke hasil pivot table correlation. Ya, pada baris total score. Di sini ada sigma total. Di sini untuk sigma totalnya semuanya yaitu bernilai 0. Keseluruhan bernilai 0, maka maka kalau bernilai 0, itemnya itu tersebut valid. Jadi keseluruhan data ini valid. Kita pilih valid karena sigma tailnya yaitu kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0 dan R hitungnya itu lebih dari R tabel. Setelah ini kita selesai melakukan uji validitas. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas.
Di sini kita ada terdapat alfa dan ada keterangan yaitu alfa itu harus lebih besar dari R tabel. Untuk mencari alfa, kita juga harus menggunakan SPSS tentunya, yaitu dengan analyze, scale, reliability, analyze. Kita buka dulu. Nah, sebelum itu kita melakukan analyze, kita cek dulu variable view-nya. Apakah pada tipe data ini untuk eh, kolom soal 1 sampai soal 12 itu tipe datanya nominal, apakah bukan? Dan kita harus memastikan untuk tipe datanya pada kolom soal 1 sampai 12 itu harus nominal. Dan di sini sudah nominal semua. Lalu kita lanjut ke data view. Kita analyze, scale, reliability, analyze. Nah, itu sama seperti kita tadi analyze untuk uji validitas untuk memindahkannya ke kanan data-data yang ingin kita olah. Dan data yang di sini yang akan kita olah itu yang tipenya yaitu adalah nominal. Kita pindahkan yaitu soal 1 dengan detail shift backdown sampai soal 12. Total score-nya tidak usah karena tipenya scale. Kita cek tipenya yaitu scale sehingga kita tidak membutuhkannya. Kita klik statistik. Nah, descriptive for scale if item deleted jika pada data ini ada terdapat data yang dihapus untuk jaga-jaga saja. Kita klik continue. Langsung kita ini tetap modelnya alpha. Kita klik OK. Maka akan muncul ini cache processing summary, reliability statistik, item total statistik. Nah, di sini kita mendapatkan alfanya, nilai alfanya yaitu 0,936. Kita masukkan dulu 0,936. Maka alfa dan R tabelnya yaitu valid atau reliabilitas. Selanjutnya kita akan kopikan tabel-tabel ini. Yang pertama yaitu cache processing summary. Untuk penjelasan dari cache processing summary ini yaitu terdapat kolom N dan persenan ini adalah tingkat reliabilitasnya. Untuk N ini pada valid nih karena data-data dari 50 responden tersebut diisi semua, maka bernilai validnya 100%. Dan untuk excluded ini adalah di mana salah satu responden tidak mengisikan salah satu butir. Di sini tidak ada atau seluruh responden mengisi keseluruhan butir, maka bernilai 0, maka di total yaitu berjumlah 50, yaitu tingkat validasinya yaitu 100%. Maka keterangannya yaitu atau kita dapat simpulkan output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden sebanyak 50 orang karena tidak ada data yang kosong. Dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah validasi 100% atau sebesar 100%. Selanjutnya untuk tabel yang kedua, reliability statistik. Pada reliability statistik ini diperoleh Cronbach's alpha sebesar 0,936 dan end of item sebesar 12. Dan kita dapat simpulkan bahwa dari output di samping diketahui end of item atau butir pernyataan pada kuesioner yang berjumlah 12 buah dengan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,936 karena nilai Cronbach's alpha ini lebih besar dari T tabel, R tabel yang sebesar 0,278, maka dapat disimpulkan bahwa ke-12
pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Selanjutnya untuk tabel ketiga yaitu item total statistik. Nah, di sini terdapat scale min if item delete jika ada skala yang mean yang dihapus, variansi yang dihapus dan corrected item total correlation, konva alpha jika dihapus dan dapat disimpulkan bahwa tabel output di samping ini memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-12 item, ke-12 item pernyataan kuesioner atau 12 butir pernyataan kuesioner dalam tabel diketahui nilai Brownsberg alpha untuk ke-12 pernyataan adalah lebih dari 0,2787. Kita cek aja ini semua ini lebih dari 0,2787. Rata-rata 0,9, maka dapat disimpulkan bahwa ke-12 pernyataan tersebut reliable atau konsisten. Maka keseluruhan data ini dari uji validitas yaitu valid, 100% valid dan untuk uji reliabilitas yaitu konsisten datanya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.